Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita bicarakan hari ini adalah tentang Arya Salingsingan, seorang bangsawan dari Panjalu, atau kalau sekarang merupakan suatu kecamatan yang ada di Kabupaten Ciamis, yang mencukur kumisnya sebelah dari Amangkurat I. Jadi heboh, Raja Mataram hilang kumisnya sebelah. Arya Salingsingan atau Pangeran Arya Salingsingan, nama aslinya adalah Pangeran Arya Sacanata atau Raden Arya Sacanata. Disebut pangeran karena ia merupakan anak dari Raja Panjalu yang bernama Prabu Rahyang Kunang Natabaya atau Haryang Kunang Natabaya. Ia sendiri merupakan anak kedua dari Prabu Rahyang Kunang Natabaya. Sehingga ketika Panjalu berubah dari kerajaan menjadi kabupaten, yang diangkat menjadi bupati pertama dari Panjalu adalah kakaknya yang bernama Raden Arya Sumalah. Dan ketika Raden Arya Sumalah meninggal, anaknya itu masih kecil-kecil, sehingga ia kemudian diangkat menjadi Bupati Panjalu. Jadi setelah Prabu Haryang Natabaya, Panjalu berubah dari kerajaan menjadi kabupaten. Sehingga Pangeran Sacanata di kemudian hari lebih dikenal dengan gelarnya Raden Arya Sacanata. Mungkin karena sikap kritisnya atau sikap pemberontaknya yang waktu itu Panjalu berada di bawah kekuasaan Mataram, pada masa Amangkurat I, Kabupaten Panjalu dihilangkan dan diganti dengan Kabupaten Wirabaya atau Ajeg Wirabaya. Dengan penguasanya adalah keponakannya sendiri yang bernama Arya Wirabaya. Jadi dulu di daerah Panjalu atau Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis sekarang, dulunya merupakan suatu kerajaan daerah di bawah Kemaharajaan Sunda yang bernama Kerajaan Panjalu. Panjalu itu berasal dari kata jalu, artinya laki-laki, atau mungkin sekarang disebut macok. Karena dulunya mungkin tempat prajurit-prajurit kerajaan Sunda yang gagah berasal. Panjalu itu didirikan oleh Batara Tresnajati, yang awalnya merupakan suatu kabataraan atau kabuyutan yang merupakan pusat keagamaan yang berubah menjadi kerajaan. Tetapi setelah Prabu Rahyang Kunang Natabaya, Panjalu itu berubah menjadi kabupaten. Dan bupati pertamanya adalah Raden Arya Sumalah, yang kemudian digantikan oleh adiknya Raden Arya Sacanata. Raden Arya Sacanata menikah dengan putri dari Raja Talaga, Sunan Ciburui. Dan ketika diutus oleh mertuanya untuk pergi ke Mataram, maka di Mataram ia menyempatkan diri untuk berkunjung ke Panembahan Girilaya, Raja Cirebon yang ditahan di Mataram. Dalam perbincangan tersebut, Arya Sacanata memohon kepada Panembahan Girilaya untuk melakukan perlawanan terhadap Mataram. Dikatakan bahwa Panembahan Girilaya itu adalah merupakan keturunan dari Sunan Gunung Jati yang dihormati oleh masyarakat Sunda. Sehingga jika Panembahan Girilaya berperang dengan Mataram, maka rakyat Panjalu atau rakyat di daerah sekitar Galuh maka akan mendukungnya.
Jadi Arya Panjalu sendiri itu menyayangkan sikap dari Panembahan Girilaya yang tidak mau melawan terhadap Mataram. Padahal ia merupakan turunan dari Sunan Gunung Jati yang sangat dihormati oleh masyarakat Sunda atau daerah-daerah Galuh dan sekitarnya. Tetapi hal ini ditolak oleh Panembahan Girilaya karena ia sendiri merupakan menantu dari Amangkurat I dan terjebak oleh sistem kekeluargaan yang dibuat oleh Amangkurat I. Sehingga akhirnya Panembahan Girilaya sendiri meninggal di Mataram. Tentu hal ini sangat mengecewakan sekali bagi Arya Sacanata. Karena itu ia bertekad untuk mempermalukan Raja Mataram tersebut. Karena itu di malam hari ia menyelinap ke tempat kediaman Amangkurat I dan mencukur kumisnya sebelah. Sebenarnya Arya Sacanata itu bisa membunuh Amangkurat I, tetapi itu tidak dilakukan karena berjiwa pengecut. Jadi membunuh dalam keadaan yang tidak semestinya. Dan ia hanya ingin mempermalukan saja dengan mencukur sebelah kumisnya raja. Jadi secara logika sebenarnya menghabisi raja waktu itu lebih mudah daripada mencukur setengah kumisnya tersebut. Jadi disinilah hebatnya seorang yang bernama Raden Arya Sacanata. Dan di pagi harinya istana Mataram itu geger bahwa sang raja itu kehilangan setengah kumisnya. Karena itu prajuritnya kemudian disuruh untuk memburu Raden Arya Sacanata dan rombongannya. Tetapi meskipun dikejar-kejar kemana-mana dan sering berpapasan, tetapi prajurit Mataram itu tidak mengenalinya. Karena sering berpapasan tetapi tidak dikenali, maka Arya Sacanata kemudian dikenal dengan nama Arya Salingsingan. Salingsingan sendiri dalam bahasa Sunda itu orang yang berpapasan tetapi tidak diketahui atau dikenali, padahal sebenarnya saling kenal. Jadi demikian hebatnya seorang Arya Salingsingan ini atau Arya Sacanata ini yang mencukur kumis sebelah dari Raja Mataram tersebut, yang secara logika itu lebih sulit daripada upaya menghabisinya. Setelah kejadian itu, Arya Sacanata atau Arya Salingsingan kemudian mengembara dan tidak pernah ditangkap oleh pasukan Mataram. Dan dia kemudian meninggal di Lombok, Kecamatan Daya Luhur, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah sekarang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.